Untuk Anda yang sudah punya pasangan, kira-kira kebiasaan dari pasangan yang sering merasa ditularkan ke Anda. Nah, Anda masih bingung pertanyaan saya seperti apa? Kebiasaan gak sehat apa yang biasanya sering ditularkan ke kita dari pasangan? Pilek, apa lagi? Batuk, lalu? Sakit mata. Berarti ini bicara infeksi. Kebiasaan banyak makan, pernah ikut ketular gak? Kalau pasangannya, wah suka makan, ikut-ikutan. Lama-lama alasannya, tuh kan papa gemuknya gara-gara papa. Padahal sama-sama doyan makan ya. Oke, nah di segmen ini kita akan membahas beberapa kebiasaan gak sehat yang bisa ditularkan ke pasangan Anda dan dampaknya apa. Dan tidak hanya berkaitan dengan infeksi, tapi yang non-infeksi. Kita akan lebih banyak bahas dengan Dr. Arif Aryalsyam dan Feni Rose. Sebentar Dokter Adi, saya mau nanya nih sama Mbak Feni. Tadi saya udah nanya ibu-ibu di sini, adik-adik, kira-kira kebiasaan apa sih atau sesuatu yang ditularkan oleh pasangan? Ada yang penyakit, tapi ada juga berpikiran bahwa kayak kebiasaan suka makan. Nah kalau Mbak Feni sendiri kebiasaan apa nih nggak sehat, yang nggak sehatnya? Makan, tapi makan yang malam biasanya di atas jam 10 gitu ya Bu ya. Kadang-kadang lapar nih, makan yuk gitu kan, kalau nggak ditemenin nggak enak. Dibuatin dong yang... Apalagi dibuatin gitu kan, udah kasih kerjaan malam-malam, kita ikut makan jadi gemuk gitu. Itu satu. Yang kedua adalah bukan kebiasaan yang menular sih, tetapi kebiasaan dia bikin saya bengek. Yaitu kebiasaan merokok, Dok. Yang ngerokok dia, saya yang batuk-batuk gitu. Alergi ya, pernah sampai di ronsen itu berasap paru-parunya. Kalau ibu belakang nimba? Nimba ya. Ibu menular nggak Bu sama suaminya Bu? Sama mancul. Nah, oke, Dokter Ari. Nah, ini bicara masalah penularan, tanda kutip ya. Kita mungkin kita ingin membagi dua dulu. Penularan ini ada yang bersifat infeksi, ada non-infeksi. Nah, kita bahas dulu yang infeksi karena kita bicara masalah pasangan. Kebetulan ini ibu-ibu, kita bicara aja yang suami istri atau istilahnya ada jalur yang lain. Nah, ini penularan sesuatu yang tidak sehat secara infeksi. Biasanya penyakit apa selain ada hepatitis, penyakit menular seksual? Ini ya, sariawan kali. Iya, sariawan. Jadi memang secara umum kan proses penularan penyakit itu bisa melalui hubungan seksual seperti disebutkan tadi itu. Hubungan seksual juga belum tentu penyakit infeksi yang kita bilang STD itu ya, karena GO misalnya atau HIV/AIDS misalnya. Tadi sebutkan hepatitis B, hepatitis C itu juga melalui kontak seksual. Oh gitu? Ya, misalnya begitu ya. Makanya sering kalau pasien-pasien saya ketahui nih suaminya hepatitis B, saya mesti cek tuh istrinya tertular dari istri atau tidak ya. Nah ini yang jelas dari kontak seksual. Kemudian yang dari udara kan juga bisa nih. Kalau kita misalnya kena flu misalnya, bisa aja orang sekitar kita juga tertular flu. Hepatitis A juga tuh menularkan juga dari udara. Jadi memang dua hal nih, dari udara bisa melalui kontak seksual. Jadi kalau dirawat dua-duanya gitu ya, suami ada pernah kejadian saya begitu, pasien suaminya dirawat karena hepatitis A, seminggu depannya lagi istrinya dirawat karena hepatitis A misalnya. Tapi yang pasti sama jenisnya ya. Yang satu A, satu B itu kemungkinan kecil ya? Penularannya di mana itu? Ya, yang jelas kalau hepatitis A tertularnya seperti itu. Oke, nah ini bicara masalah itu penyakit yang melalui biasanya cairan tubuh, darah, sperma, dan cairan vagina. Nah, kalau infeksi yang lain, ini kan bicara masalah mungkin banyak pertanyaan dari penonton, ini kira-kira biasalah apa sih yang lebih banyak nularin, perempuan atau wanita atau laki-laki? Betul. Kalau sebenarnya sih sama aja. Sama aja bisa tuh. saling menularkan, iya. Ini maaf Dokter Ari, saya mengeluarkan perkataan ini bahwa jangan selalu menyalahkan wanita. Ya, kebanyakan itu kasus di lapangan itu. Atau sebaliknya jangan selalu menyalahkan pria. Kayak ini penyakit kan waktu kemarin tuh pernah di Dokter Indonesia baca bicara masalah penyakit ini, wah itu penyakit pria gitu katanya. Oh gitu. Jadi di sini kita sampaikan bahwa penyakit ini sebenarnya ya artinya kalau seseorang itu memang misalnya sebelum menikah sudah membawa virus, dia hepatitis B misalnya, ya dia bisa menularkan aja kepada yang suaminya misalnya. Begitu pula sebaliknya begitu. Karena kejadian untuk menularkan dari satu orang ke orang lain itu memang tidak tergantung dari jenis kelamin untuk beberapa infeksi virus. Jadi kalau misalnya pasangan kita terkena misalnya hepatitis A atau hepatitis B itu siapa yang ngerawat berarti? Kan supaya kita nggak ketularan. Jauh-jauh nggak ya Dok ya? Istrinya durhaka itu begitu ya. Gimana Dok terus supaya tidak tertular? Iya, saya juga ada cerita tuh bahwa pengantin baru tahu suaminya menderita hepatitis B ditinggal tuh. Ada juga pernah kejadian begitu. Padahal dia tidak terdeteksi, nggak ada, dia negatif. Dia belum tahu, tapi dia bilang waduh kayaknya udah repot nih, baru 6 bulan menikah ketahuan hepatitis B, repot ngurusin, tahu-tahu berikutnya lagi
si pasiennya itu, pihak laki-laki itu datang ke saya, "Kemana ibu? Maaf dok, saya udah ditinggalin istri saya," gitu. Ya jadi tadi ya, jadi kalau untuk hepatitis B bisa tadi menular melalui kontak seksual, tapi kalau hepatitis A yang saya sebutkan tadi melalui udara. Yang penting begini, pertama kita tahu memang dia menderita hepatitis. Bagaimana menularnya itu tinggal dijaga. Tentu misalnya kita ngurusnya ya mesti masker misalnya, kemudian cuci tangan, makan yang baik, ya vitamin, ya agar kita tidak tertular. Jadi tidak mesti otomatis langsung menular, tergantung juga dengan kalau untuk hepatitis B juga begitu. Kalau kebetulan suami kita kena, kita dicek masih negatif, kita lihat punya nggak kita kekebalan. Kalau kita memang belum kebal, vaksinasi agar kekebalan kita baik. Beda-beda. Jadi pada dasarnya untuk penularan penyakit yang bersifat infeksi, sebaiknya kalau yang misal belum nikah dilakukan pemeriksaan pra-nikah. Ya, perlu ya? Perlu banget. When I fall in love, it will be forever. Pengecekan kesehatan sebelum menikah seringkali bukan merupakan pertimbangan utama. Padahal cek kesehatan sebelum menikah sangat penting untuk mengenali sejak dini potensi masalah kesehatan yang mungkin timbul, seperti kelainan darah pada anak-anak, infeksi yang ditularkan ibu kepada bayi, hingga tingkat kesuburan pasangan. Cek kesehatan sebelum menikah meliputi pemeriksaan organ reproduksi pada pria dan wanita untuk melihat potensi kesuburan, serta tes darah untuk melihat faktor pembawa sifat. Khusus pada wanita, dianjurkan menjalani tes TORCH atau toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, dan herpes yang beresiko tinggi terjadinya cacat pada janin. Penting untuk mengetahui kesehatan pasangan sebelum menikah sebagai landasan utama membentuk keluarga sehat. Nah sekarang yang menarik lagi adalah penularan kebiasaan gak sehat, tapi ini bukan infeksi. Kebiasaan doyan makan, gak doyan olahraga, doyannya doyan ngemil, begadang. Nah ini dampak-dampaknya apa aja biasa dong kita selain obesitas? Ya, jadi kan kita mesti tahu nih kalau kita bicara soal makan, sebenarnya dua hal ini ya. Artinya kita makan ini untuk kebutuhan atau memang karena rasa lapar tadi, betul, rekreasi misalnya. Jadi kalau kita melihat bahwa makan ini karena kebutuhan, maka kalau kita merasa udah cukup, kita tidak akan makan lagi. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita makan itu karena rasa lapar. Kalau sambil ngobrol, sambil nonton TV, itu efek itu berkurang, agak lambat, bener. Jadi otaknya ngomong udah kenyang, udah dikasih tahu kenyang, saking banyak ngobrol akhirnya nggak kedengeran tuh sinyal otak ya. Makanya pesan orang tua kalau makan di meja makan, tok. Kalau bisa makan fokus makan, tok. Terus bicara masalah kebiasaan, obesitas, diabetes, hipertensi. Sekarang itu kan penyakit kolesterol tinggi. Sebenarnya bukan penyakit turunan, itu kebanyakan penyakit menular kebiasaan. Jadi kemungkinan misalnya ada bapak atau ibu yang doyan makan, anaknya ikut-ikutan gemuk, sebenarnya bukan gemuk itu keturunan, tapi kebiasaan yang mengikut setiap harinya. Sekarang tergantung aja kita pilih nih. Kalau kebetulan si suaminya lebih gemuk daripada istrinya, tinggal kita lihat aja nih, mana istrinya ngikut suami atau suami ikut istri, itu aja. Lomba-lombaan lah ya. Ibu jangan lomba-lombaan lagi ya. Maksudnya apa dong ngomong begitu? Enggak, maksudnya oke lah 10 tahun pernikahan lomba-lomba untuk gemuk, sekarang coba balikin lagi lomba-lomba untuk kurus dan sehat. Oke, terima kasih Dokter Ari atas informasinya. Membersihkan paru-paru dari flek secara alami. Cara alami mengatasi flek di paru-paru. Tidak ada istilahnya jangan khawatir dengan masalah alami.